Masya Allah ya, luar biasa tentang fadilah di hari Jumat. Maaf Gurunda, apakah hari ini bisa ada sesi tanya jawab? Iya, silakan insya Allah. Monggo ibu-ibu sekalian, jika ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau bisa dituliskan di kolom chat. Maaf, udah ada ya yang raise hand dengan Ibu Lutfi. Monggo silahkan Ibu langsung bertanya dengan Ustadz. Baik, jazakillah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustadz, terkait dengan keutamaan di hari Jumat yang tadi sudah disampaikan, dan bahwa tadi terhitungnya gitu ya, sholat Jumat itu gitu ya, atau ibadah yang kita lakukan di hari Jumat itu mulai dari terbitnya matahari gitu ya. Jadi persiapannya itu dari pagi gitu ya sampai siang gitu ya, selesai dari sholat Jumat itu sendiri. Itu ini ya kondisi idealnya gitu ya, di mana mungkin supporting sistemnya. Jadi misalnya seperti apa di tadi ya di Ustadz sebutkan di Kuwait misalnya gitu ya, atau mungkin di beberapa negara Islam gitu ya, yang itu mendukung gitu ya kita untuk seperti itu gitu ya. Jadi mulai mempersiapkan diri itu dari pagi-pagi gitu ya, sehingga secara mental itu betul-betul penghargaan gitu ya terhadap hari Jumat itu bisa kita laksanakan secara maksimal. Nah, terkait dengan mungkin kondisi di negara kita, Ustadz, gitu ya, yang ya sebagaimana kita tahu gitu ya bahwa libur juga bukan di hari Jumat gitu ya, aktivitas bekerja semua gitu ya itu seperti di hari-hari yang lain gitu ya di hari Jumat itu, sehingga mungkin itu akan sangat mempengaruhi gitu ya persiapan kita, penghormatan kita gitu ya terhadap hari Jumat itu yang tidak bisa maksimal gitu ya, karena kita tetap harus beraktivitas gitu ya, bekerja dan lain sebagainya. Nah, menurut Ustadz kira-kira apa gitu ya yang bisa kita lakukan atau kita upayakan gitu ya untuk mengoptimalkan gitu ya apa yang bisa kita lakukan di hari Jumat itu dengan kondisi gitu ya kita masih tetap harus beraktivitas gitu ya, namun ya setidaknya kita ada gitu ya upaya ataupun kita sudah berusaha gitu ya untuk mengagungkan, untuk menghormati hari Jumat ini lebih gitu ya dibandingkan hari-hari yang lain, karena memang ini adalah merupakan hari yang sangat mulia gitu ya untuk kaum muslimin gitu ya. Jadi mungkin mohon arahannya gitu ya, kira-kira apa-apa saja gitu ya yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan di hari Jumat dengan kondisi seperti yang ada di negara kita. Itu saja, jazakallah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan ya. Betul, memang luar biasa ya. Ya, luar biasa tantangannya dalam kondisi sporting sistemnya tidak tersedia. Tapi sebelum itu sebetulnya yang paling utama niatnya, ya. Karena bisa jadi kalau nggak ada niat, walaupun sudah terdukung secara sistem, orang bisa jadi tetap menyanyiakan. Ya, tapi yang penting niatnya, bahwa niatnya sebetulnya saya ini kepingin sekali seperti itu. Ya. Sehingga insya Allah ketika kenyataannya belum bisa seperti itu, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia termasuk orang yang pemulia hari Jumat yang seutuhnya. Ya. Memang dengan adanya kondisi masyarakat bahkan negara yang tidak
tidak kondusif, belum membudaya, ini luar biasa ya, tantangannya. Ya. Jadi dengan niat itu, insya Allah nih, insya Allah ya, kan di negeri ini ya sering tanggal merah melulu, ya. Ya. Dan kadang-kadang tanggal merahnya Jumat, ya. Ya, kecuali kalau pasti ada itu ya setiap tahun tuh ya. Nah, coba ketika suatu saat ya hari Jumatnya tanggal merah, bagaimana kondisi masyarakat? Ya. Apakah rame-rame ke masjid lebih awal ya? Tadi in kuntum ta'lamun, karena belum ada ilmunya. Ya. Padahal kalau mau kan bisa, kan sudah hari libur. Ya. Tapi karena nggak ada niat, nggak ada ilmu, ujung-ujungnya kalau ada hari Jumat, rame-rame meninggalkan Jakarta. Ya. Yang macet Puncak, ya. Yang rame Bandung. Wah, itu Bandung kalau hari Jumat tanggal merah, itu macet itu ya. Jadi sebetulnya tadi, kalau ada niat, insya Allah sesekali bisa. Ya. Ya. Di negeri ini ada orang-orang yang Allah berikan ya kemandirian dalam mencari rezeki. Ya. Jadi dia bukan pekerja kantoran, dia hanya manajer yang tinggal main WA, main telepon, ya rezekinya berjalan dengan lancar. Ya. Ya. Tapi apakah seharusnya dia bisa untuk hadir sholat Jumat lebih awal. Tapi apakah itu dilakukan? Belum tentu juga. Karena masalah niat ya, dan keinginan. Ya. Orang-orang yang sudah pensiun, ya 56 tahun pensiun, ya, berarti udah nggak ada lagi ya, ngantor-ngantoran lagi. Ya. Apakah dia udah pasti sholat Jumatnya lebih awal? Belum tentu. Terkendala oleh niat, terkendala oleh ilmu. Termasuk nanti kalau Ramadan ada Asyurul Awakhir, pasti bahasanya begitu ya. Kita kan ngantor, kita kan begini. Padahal orang-orang tertentu yang punya niatan dan ilmu yang baik, biasanya cutinya diupayakan dekat-dekat Lebaran, sehingga dia bisa iktikaf. Ya. Begitu juga yang sudah pensiun, dia bisa iktikaf. Ya. Ya begitu memang tantangannya luar biasa ya. Tapi kalau masih punya niat, dia bisa saddidu wa qaribu. Ya. Artinya berusaha menyesuaikan dengan syariatnya. Istilahnya nggak bisa 100%, 50%. Nggak bisa 50%, 25%. Nggak bisa 25%, 10%. Ya. Sehingga menjadi orang yang ya, sama sekali ya, tidak menjadi orang yang sama sekali meninggalkan sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada kendala lagi apa lagi? Belum membudaya. Kalau ibu mau, kalau ada orang mau mencoba nih, habis sholat ya, habis sholat, jam 6 sudah hadir di masjid ya, dia akan sendirian ya, nggak ada temennya ya, karena belum membudayanya. Ibadah Jumat seperti ini juga menjadi kendala ya. Dan yang sebenarnya ini bisa dikiati ya, bisa dikiati sosialisasi ya, bikin sebuah komunitas ya, penghidup hari Jumat ya. Padahal kegiatannya bisa aja itu ya. Ya, diawali dengan kajian, ada tilawah Al-Kahfi, ada tadabbur surat Al-Kahfi ya. Ya kalau katakan dianggap waduh kalau semuanya baca Quran semua ya nggak kuat suaranya misalnya, itu bisa dikiat-kiati. Karena kata fas'au ila dzikrillah itu ya sangat bervariasi ya.
Ya. Saya ke Sumatera Barat, ke daerah-daerah kampungnya itu ternyata sebelum sholat Jumat itu memang ada kajiannya. Ya. Saya pikir dalam rangka itu, dalam rangka mengisi mengisi agenda menunggu sholat Jumat. Ya. Ternyata punya maksud lain. Ya. Ternyata maksudnya apa? Di daerah itu kata para kiainya sholat Jumat itu khutbahnya harus bahasa Arab. Ya. Bukan berarti kiainya pintar bahasa Arab, enggak, dia tinggal baca aja, baca. Ya. Ada kumpulan khutbah bahasa Arab. Ya. Lengkap dengan harokat-harokatnya. Ya. Masyarakatnya ya Allah, ya otomatis nggak semuanya paham. Ya. Jadi daripada nggak paham, maka kira-kira jam 11 itu ada kajian. Sehingga tausiahnya diambil dari kajian sebelum sholat Jumat. Ya begitu di daerah mana nih? Di daerah Bogor juga, di pedalaman daerah yang kampung-kampung di Bogor masih pernah saya dapatkan. Di Bandung, di daerah terpencil juga masih ada yang model-model seperti ini, berpendapat khutbah Jumat itu harus bahasa Arab sehingga sebelumnya ada kajian. Sehingga membuat orang memang harus berangkat jam 11 ya. Kalau enggak mendengar kajian. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah Burunda atas jawabannya. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya langsung bisa tekan tombol raise hand. Kalau belum ada saya bacakan dari kolom chat Ustaz. Maaf Ustaz, ini ada yang mau bertanya, bolehkah kegiatan di hari Jumat sejak terbit matahari tidak dilakukan di masjid tapi di rumah? Saat ada kesempatan dapat giliran WFH atau kerja online. Monggo Burunda. Ya kalau bagi wanita karena nggak dituntut sholat Jumat ya boleh-boleh aja. Ya. Walaupun bagi wanita memang dapat fadilah hari Jumat. Ya. Memang tidak dapat sholat Jumat karena syariat ya, bukan karena nggak mau aslinya. Ya tentu karena fadilah hari Jumatnya ada, bagi wanita tetap dianjurkan ya standar baca Al-Kahfi, banyak sholawat, banyak berdoa, banyak tilawah, banyak berzikir. Ya. Maka jangan sampai poin-poin ini terabaikan karena sibuk dengan agenda-agenda kehidupan yang dijalankan, ya, sehingga dia ketinggalan fadilah hari Jumat. Sementara bagi laki-laki, fadilah hari Jumat, fadilah sholat Jumat. Allah. Ya. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz jawabannya. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo, silahkan. Jika ada yang mau bertanya langsung. Izin bertanya? Oh, iya silahkan monggo. Baik Ustaz, jazakallah atas keterangan yang luar biasa hari ini. Untuk menguatkan saja berarti Ustaz tadi keutamaan dan sebagainya sudah didapatkan. Aktivitas jual beli untuk ibu-ibu, aktivitas jual beli di hari Jumat saat hari sholat Jumat juga berarti harus ditinggalkan, begitu ya Ustaz? Hanya mentakkidkan saja. Jadi aktivitas jual beli di saat sholat Jumat untuk para ibu-ibu juga apakah harus ditinggalkan? Syariatnya seperti itu Ustaz? Karena banyak yang bertanya seperti itu. Bagi ibu-ibu keutamaannya begitu, afdalnya begitu. Tapi kalau bagi ibu-ibu masih melakukan juga,
cuma ya kehilangan keutamaan ya, tapi tidak dosa ya. Bagi bapak-bapak sampai dosa ya. Kalau masih melakukannya ya, itu dosa ya. Bahkan sebagian ulama sampai jual belinya nggak sah ya. Tapi Imam Syafi'i dan yang lain mengatakan tetap sah, tapi dia dosa ya. Karena ibu-ibu nggak termasuk yang diwajibkan Jumat, ya otomatis kalau melakukan nggak dosa, tapi dia ya kehilangan ya, yang seharusnya di situ dia ya, banyak berzikir sebagaimana kaum laki-laki berzikir di masjid ya. Bahkan tidak sedikit para sahabiat yang hadir ya untuk mendengarkan taujih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terkenal adalah Ummu Waraqah ya. Ummu Waraqah, saya hafal surat Qaf itu karena sering mendengar khutbah Rasulullah yang sering membacakan surat Qaf. Ini menunjukkan bahwa ibu-ibu pun ya, pada zamannya walaupun nggak wajib, tapi mereka ya, tidak mau kalah ya, di rumah dia berzikir ya, baca Quran dan lain sebagainya. Allah a'lam. Jazakallah Gurunda. Maaf, apakah masih bisa ada yang bertanya lagi, Ustaz? Ya, silakan. Monggo Bu Ani, silakan kalau mau bertanya langsung kepada Ustaz. Iya, jazakallah khair. Kedengaran, Bu? Alhamdulillah. Halo? Sudah. Monggo, Iya. Sudah, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Tadi ini kan salah satu nilainya yang kita dapatkan dari pembahasan surat Al-Jumu'ah ini adalah mengutamakan waktu atau meninggalkan ya segala aktivitas kita ketika sudah masuk waktu sholat. Tadi waktu sholat Jumat khususnya ya, atau bahkan lebih awal begitu ya. Nah, terkait dengan sholat secara umum, Ustaz, tadi kan mengutamakan waktu untuk Allah begitu, meninggalkan urusan lainnya. Nah, kalau misalnya ada, kita itu kan sering mendapati gini, Ustaz, kadang lagi rapat gitu ya, terus kadang-kadang lagi ada thalabul ilmi gitu ya, kadang iqoqah atau seperti kegiatan-kegiatan lain lah yang dalam rangka untuk belajar begitu ya. Nah, apakah ini diperkenankan membuat kita menunda pelaksanaan sholat ketika waktunya sudah tiba begitu? Atau pertanyaannya, adakah hal-hal yang diperkenankan membuat kita itu bisa menunda pelaksanaan sholat ya secara umum, atau kalau di sini tadi sholat Jumat? Begitu, Ustaz. Demikian pertanyaannya supaya kita tidak kehilangan keutamaan-keutamaannya. Kita pengennya mendapatkan keutamaannya, tidak hanya sekedar tidak berdosanya. Gitu ya, Ustaz. Mohon arahannya, Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ini merupakan tekad yang bagus untuk selalu mendapatkan ibadah yang berkualitas, bukan sekedar menjalankan tugas. Untuk mencari ilmu, sepakat para ulama menganggap tidak bertentangan seorang yang menunda katakan sholatnya ya. Nah, ini tanggung setengah jam lagi lah misalnya ya. Agar tuntas ya. Jadi ketika dia menunda tidak dianggap sebagai satu kelalaian ya. Karena mulianya mencari ilmu itu. Termasuk orang yang menunda sholat karena butuh toilet ya. Maka makruh orang yang karena mau awal waktu ya, ditahan-tahan, itu makruh ya. Termasuk orang yang menunda sholat karena hidangan makanannya sudah tersedia ya. Maka insya Allah menunda hal-hal seperti ini, menunda yang sifatnya
tidak dinilai sebagai sebuah kelalaian, ya, walaupun disebut sebagai udhur syar'i insyaallah, ya. Bagaimana dengan hal-hal yang lain, misalnya rapat dan seterusnya. Ini memang juga lumayan, ya, lumayan sering kita jumpai ini. Saya mengusulkan supaya ada kesepakatan. Ya. Kenapa? Karena pikiran manusia menunda sholat karena rapat itu beda-beda, ya. Ada yang tinjauan fikih, ada yang tinjauan afdaliyah. Ya. Kalau tinjauan fikih sebenarnya memang ya tadi ya nggak dosa, ya memang nggak dosa. Ya. Karena yang dimaksud dengan alladzina hum an sholatihim ya sahun, ini kan mengecam orang suka nunda-nunda. Itu kalau nunda-nundanya tiap hari, ya. Nah kalau rapat kan nggak tiap hari, cuma sekali, ya. Maka nggak termasuk pelanggaran. Ya, jadi kadang-kadang kalau rapat ada kelompok yang sekedar yang penting kan nggak dosa, tapi enggak, ada yang maunya afdaliyah, ya, memang nggak dosa, tapi yang utama tetap ya break rapatnya nanti dilanjutkan, ya. Nah kadang-kadang karena nggak ada kesepakatan di awal, ya, biasanya tergantung ketua pimpinan rapatnya. Ya, pimpinan rapatnya senangnya afdaliyah, ya biasanya dihentikan. Ya. Oleh karena itu sebelum rapat bisa interupsi sebagai anggota rapat. Maaf nih, ya boleh nggak saya usul kita berhenti di 11.45. Apapun ya, agendanya kalau belum selesai 11.45 kita berhenti. Ya. Sepakat. Ya, sepakat enak tuh. 11.45 belum berhenti, kita bisa interupsi. Maaf tadi kita sepakatnya 11.45, apapun yang terjadi kita berhenti. Ya. Insya Allah seperti itu. Ya. Ya, kalaupun nggak begitu, kita juga ya tidak perlu sampai mengecam, membenci, ya, karena tadi ya bagaimanapun orang yang sekali-kali menunda itu tidak termasuk sebuah pelanggaran. Yang pelanggaran itu ya. Ya, kalau sesekali karena lagi rapat, memang nggak ada sanksi, nggak ada penilaian dosa apapun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Demikian insyaallah, mohon maaf sampai di sini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.